Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami tentang studi kelayakan bisnis, di mana kami mengambil bisnis kuliner sebagai sampel dari studi kelayakan bisnis, yaitu warung makan Sela Semprit. Dimulai dari sejarah singkat, warung makan Sela Semprit ini berdiri pada Juli 2005 yang didirikan oleh Bapak Cipto Yuwirawan yang bertempat tinggal di Dusun Dukualu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, yang pada saat itu beliau mengalami krisis ekonomi dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Lalu beliau memilih untuk membuat masakan dan membuat masakan itu sebagai produk yang akan dijual. Warung makan Sela Semprit dijadikan sebagai nama perusahaan. Perusahaan tersebut beralamat di Dusun 1 Dukualu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kode pos 53182. Gambaran bisnis. Latar belakang berdirinya usaha ini berawal dari pemilik yang mengalami krisis ekonomi pada saat itu. Pemilik susah mencari pekerjaan yang membuat pendapatan menurun dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Alasan tersebutlah yang menjadikan Bapak Cipto berpikir untuk membuka usaha sebuah warung makan. Jenis bidang usaha ini adalah perseorangan dengan pemilik perusahaan yaitu Bapak Cipto Yuliawan. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. A. Organisasi. Dengan identitas perusahaan sebagai berikut. Nama perusahaan, Warung Makan Sela Semprit. Jenis organisasi, perorangan. Pemilik, Bapak Cipto Yuliawan. Alamat, Dusun 1 Dukualu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kode pos 53182. Nomor telepon 083 844 745 061. Legalitas perusahaan. Sampai saat ini, usaha ini belum memiliki legalitas untuk usahanya. Struktur organisasi. Nama pemilik Bapak Cipto Yuliawan. Struktur organisasi dalam usaha ini tidak ada karena usaha ini masih memperkerjakan dan dikelola oleh anggota keluarga. B. Manajemen. Unsur pemimpin perusahaan. Perusahaan ini menggunakan pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas dengan persentase yang relatif seimbang antara keduanya. Perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dengan para karyawan. Urian tugas atau pekerjaan. Para karyawan mempunyai tugas masing-masing seperti memasak, mencuci peralatan, mengemas pesanan, dan melayani pelanggan. Karyawan program kerja. Usaha ini memiliki karyawan dari anggota keluarga sekitar ada 3 orang. Mereka melaksanakan aktivitas produksi secara maksimal agar mencapai target dari omset yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, aspek pemasaran dan pasar. Produk yang dipasarkan oleh usaha ini adalah ayam goreng, ayam bakar, ikan lele goreng, dan ikan lele bakar. Produk-produk tersebut memberikan kegunaan untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Warung makan Sela Semprit memiliki daerah pemasaran usaha di sekitar wilayah Kecamatan Kembaran serta area Purwokerto dan sekitarnya. Adapun segmentasi pasar dari warung makan Sela Semprit adalah masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Kembaran serta area Purwokerto dan sekitarnya, baik dari kalangan bawah, menengah, ataupun atas, karena harganya yang sangat terjangkau.
Harga yang kami berikan untuk satu porsi menu ayam goreng, ayam bakar, ikan lele goreng, dan ikan lele bakar dihargai sebesar Rp10.000. Sistem distribusi pada warung Sela Semprit, yaitu dengan cara penjualan langsung kepada konsumen, melayani konsumen yang langsung datang ke warung makan. Warung makan Sela Semprit juga menggunakan sistem pre-order dan delivery order ke tempat pemesanan dan jasa catering. Adapun sistem promosi yang dilakukan oleh warung makan Sela Semprit yaitu dengan promosi penjualan, publisitas, dan juga penjualan sendiri. Permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dapat diartikan permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Kesimpulan dari aspek pemasaran yaitu usaha warung makan kini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas serta pelayanan yang baik dapat meningkatkan pendapatan. Aktivitas masyarakat dan gaya hidup membuat produk kami menjadi makanan pokok masyarakat. Selain itu, kedepannya produk yang diproduksi bisa menjadi lebih maju dan berkembang. Pemasaran dari warung makan ini semoga bisa lebih luas dari wilayah Kecamatan Kembaran dan juga bisa menjadi terkenal tidak hanya di area Purwokerto. Selanjutnya, manajemen operasi. A. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan usaha ini adalah kontinu, di mana bahan mentah yang masuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain. B. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan menggunakan teknologi modern dan mesin yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, yaitu mesin-mesin alat-alat memasak antara lain kompor, wajan, panci, pisau, dan sebagainya. C. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi warung makan ini setiap harinya tidak menentu. Jumlahnya mengikuti jumlah pesanan yang ada. Dalam sehari, warung makan Sela Semprit dapat memproduksi rata-rata sekitar 30 porsi pesanan makanan yang terdiri dari aneka varian menu. D. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku produk makanan yang diproduksi yaitu beras, ayam, dan ikan lele. Dalam proses produksi, warung makan Sela Semprit juga memerlukan bahan penolong, antara lain sayuran, cabai, dan bumbu-bumbu masak. E. Pengolahan atau pembuangan limbah. Warung makan Sela Semprit memiliki tempat sampah khusus sebagai tempat pembuangan limbah. Terdapat limbah berupa sisa-sisa makanan yang dihasilkan dari proses produksi, yang kemudian diolah dan dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak. F. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu beras, ayam, dan ikan lele, dan jenis beras, ayam, dan ikan lele yang biasa digunakan oleh usaha ini yaitu jenis dengan kualitas yang baik. Tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah dari anggota keluarga para pemilik usaha tersebut. Kegiatan perawatan mesin. Seorang teknis mesin yang ahli dalam bidangnya, teknis tersebut merupakan orang panggilan yang seumpama diperlukan jika ada kerusakan pada mesin produksi maupun yang lainnya. Dengan adanya mesin yang berkualitas, maka akan memperlancar suatu produksi. G. Kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi dan pengoperasiannya setelah proses proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Untuk aspek teknis atau produksi atau operasi masih belum maksimal. Ya, kemudian ada aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan.
Untuk memenuhi kebutuhan akan modal, usaha ini menggunakan modal sendiri. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana kegiatan dalam usaha. A. Aktiva tetap. Kompor 300.000, wajan 130.000, panci 250.000, pisau 75.000, talenan 50.000, baskom 100.000, ulekan 50.000, panggangan arang 150.000, dan kipas angin 100.000. Total aktiva tetap menjadi 1.205.000. B. Aktiva lancar. Ayam 130 kilo per bulan 3.900.000. Ikan lele 26 kilo per bulan 520.000. Sayuran 390.000. Cabai 650.000. Bumbu-bumbu 650.000. Jadi total aktiva lancar menjadi 6.110.000. B. Proyeksi keuangan perusahaan. A. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari 30 porsi dikali 10.000 menjadi 300.000. Pendapatan per bulan 9 juta. Pendapatan per tahun 108 juta. B. Proyeksi biaya per tahun. Gaji karyawan 3 juta. Jumlah gaji karyawan 36 juta. Biaya listrik dan air 200.000 per bulan. Jumlah biaya listrik air 2.400.000, biaya lain-lain 1.200.000, jumlah biaya pengeluaran menjadi 39.600.000. C. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan 108 juta dikurangi 39.600 sama dengan 68.400. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan di warung makan Sela Semprit adalah sebesar 68.400. C. Analisis resiko keuangan. A. Dengan metode payback periode. Payback periode sama dengan investasi dikali 1 tahun. B. Arus cash inflow. Arus cash inflow sama dengan earning at tax ditambah depresiasi. Aktiva tetap sama dengan 1.205, depresiasi 108 juta sama dengan 109.205.000. Beban depresiasi. C. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional sama dengan 108 juta dikurangin 39.600 sama dengan 68.400. Hari kerja per tahun diasumsikan 312 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%. Earning at tax atau laba bersih setelah pajak sama dengan 20% dikali 68.400 menjadi 13.680.000 rupiah. D. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan 108 juta dikurangi 39.600 menjadi 60.400. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan di warung makan Sela Semprit adalah sebesar 68.400.000 rupiah. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional sama dengan 108 juta dikurangi 39.600 menjadi 68.400.000 rupiah. Ya, kesimpulan studi kelayakan bisnis dari beberapa aspek yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa usaha warung makan Sela Semprit ini layak untuk dijalankan, walaupun termasuk usaha rumahan yang dikategorikan usaha kecil.
Namun, usaha ini terbilang cukup baik karena sampai sekarang masih menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat lebih banyak dibandingkan pengeluarannya. Rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi tindak lanjut untuk usaha warung makan Sela Semprit ini ada pada jangkauan wilayah yang harus diperluas lagi, tidak hanya memasarkan produknya ke daerah sekitar saja, tetapi mencangkup wilayah yang lebih luas lagi. Selain itu, promosi penjualan lebih dimaksimalkan lagi, karena agar dapat menarik konsumen baru dan pelanggan tetap loyal. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih.